Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan penyelenggara acara yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai fenomena yang belakangan ini mulai banyak dibicarakan, terutama dalam dunia pendidikan, yakni generasi fragile. Sebuah terminologi yang menggambarkan generasi muda saat ini yang tumbuh dengan karakteristik fragile, rapuh, namun secara bersamaan memiliki sisi angel, malaikat dalam hal kepedulian dan empati sosial. Generasi fragile merujuk pada kelompok pelajar yang lahir di era digital yang berkembang pesat saat ini dan pasca pandemi, yang di satu sisi sangat sensitif secara emosional, mudah merasa tertekan, dan cepat menyerah ketika menghadapi tantangan. Namun di sisi lain, mereka adalah generasi yang sangat peduli terhadap isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Mereka memiliki hati yang baik, tetapi seringkali rapuh dalam menghadapi kenyataan. Dalam konteks pendidikan, generasi fragile menghadirkan tantangan nyata bagi para pendidik, di antaranya yaitu yang pertama, tingginya kasus kecemasan dan tekanan akademik. Banyak siswa dari generasi ini yang mengalami kecemasan bahkan sebelum menghadapi ujian. Tekanan orang tua, media sosial, dan standar akademik yang tinggi membuat mereka rentan terhadap burnout. Yang kedua yaitu rendahnya toleransi terhadap kegagalan. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang serba instan, sehingga ketika berhadapan dengan kegagalan atau nilai yang kurang memuaskan, mereka cenderung menyerah lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Ketiga, ketergantungan kepada validasi digital. Kepercayaan diri mereka kerap bergantung pada jumlah like, komentar, dan interaksi di media sosial, bukan pada pencapaian nyata di lingkungan belajar. Namun di balik sisi rapuhnya, generasi fragile menyimpan potensi yang luar biasa, yaitu mereka memiliki empati yang tinggi dan sangat peka terhadap ketidakadilan, sangat kreatif dan kolaboratif dalam menyelesaikan masalah, terbuka dalam keberagaman dan inklusivitas, dan bersemangat dalam gerakan sosial dan advokasi lingkungan. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menjembatani kedua sisi tersebut dengan menguatkan ketahanan mental sekaligus memfasilitasi potensi yang mereka miliki. Maka dari itu diperlukan pendekatan pendidikan yang adaptif untuk generasi fragile. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis kekuatan, di mana dengan berfokus pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan sekedar memperbaiki kekurangan. Yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional, dengan mengintegrasikan kecerdasan emosional ke dalam kurikulum agar siswa mampu mengelola stres, membangun resiliensi, dan berkomunikasi secara sehat. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif dengan menciptakan ruang kelas di mana siswa merasa aman untuk berbuat salah, bertanya, dan mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan orang tua. Pola asuh yang overprotective justru memperparah kerapuhan generasi ini. Perlu adanya keseimbangan antara dukungan dan pemberian ruang untuk menghadapi tantangan. Generasi fragile bukan generasi yang lemah. Mereka adalah generasi yang sedang mencari ruang untuk tumbuh dengan cara yang berbeda. Dengan pendidikan yang tepat, empati dari para pendidik, dan dukungan sistem yang kuat, kerapuhan mereka bisa bertransformasi menjadi kekuatan luar biasa yang membawa perubahan positif bagi bangsa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan, yaitu bagaimana mengatasi masalah kesehatan mental yang sering dialami generasi fragile di sekolah. Yang pertama,
kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang suportif dengan melatih guru dan staf mengenali tanda-tanda stres mental, serta menciptakan ruang aman di mana siswa boleh berbicara tanpa dihakimi. Yang kedua yaitu layanan konseling yang aktif, bukan hanya hadir saat ada masalah. Yang ketiga yaitu pengurangan tekanan berlebihan dengan mengevaluasi beban tugas dan PR yang diberikan kepada siswa, serta dorongan pola belajar yang sehat, bukan sistem belajar sampai kelelahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.